Everyday blessing, berkat setiap hari. Managing emotion, mengelola emosi. Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ada orang yang sakit cukup lama dan sikap mereka sangat baik. Mereka tak pernah mengeluh, menggerutu, dan bersikap seolah dunia harus berbaik hati kepada mereka. Dan mereka tidak menyalahkan Allah ataupun mengasihani diri sendiri. Tetapi ada juga orang yang mengalami situasi serupa dan mereka terus berbicara soal sakit yang mereka derita, jadwal tes kesehatan, dan betapa sulitnya itu bagi mereka. Mereka mudah tersinggung, getir, dan kesal. Di dalam segala situasi di hidup kita, kita harus putuskan bagaimana kita meresponsnya. Dan kalau kita merespons dengan cara yang Allah mau, maka penderitaan kita akan lebih mudah dilewati. Mungkin kita tak pernah memikirkan betapa pentingnya mengelola emosi kita di masa krisis. Kebanyakan dari kita berpikir, mau bagaimana lagi? Aku ada masalah dan aku tak bisa berbuat apa-apa. Itu reaksi yang manusiawi. Tetapi Allah ada di pihak kita untuk menolong kita. Dan kita tidak harus bersikap sebagaimana orang biasanya. Iblis adalah lawan kita dan tujuannya adalah menggocoh kita agar kita mengucapkan hal-hal yang akan memberinya celah untuk masuk ke dalam hidup kita. Atau dia berharap kita membuat pilihan yang tidak bijaksana di masa penderitaan dan kita membuat kekacauan yang mesti kita perbaiki untuk waktu yang lama pada masa mendatang. Selama bertahun-tahun kita percaya bahwa jika kita bisa menjaga lidah kita dan emosi kita tetap stabil di masa sukar, maka kita menghormati Allah dan membuat iblis memahami bahwa ia tak bisa mengendalikan kita. Kita tidak selalu berhasil melakukannya, tetapi kita tahu kita lebih baik dari yang dulu. Kita kerap berkata, kita belum mencapai apa yang kita tuju, tetapi kita bersyukur kita tidak lagi seperti dulu. Kita masih bertumbuh, namun setidaknya kita sudah belajar pentingnya mengelola emosi. Tidak diragukan bahwa mengelola emosi ketika kita sakit ataupun mengalami suatu masalah itu lebih sulit. Namun kita berharap kita bisa mempelajarinya sesegera mungkin. Misi kita hari ini, jangan biarkan keadaan mengalahkan kita sebelum kita berusaha menguasainya. Putuskan sekarang bahwa kita akan mengelola emosi kita di masa krisis. Percayalah bahwa Allah di pihak kita dan kasih karunia-Nya adalah cukup untuk memenuhi segala hal yang kita perlu. Kita berdoa, ya Bapa, kami masih bertumbuh, namun kami rindu belajar pentingnya mengelola emosi. Kami ingin dapat mengelola emosi saat kami sakit ataupun mengalami suatu masalah. Ini lebih sulit, namun kami berharap kami bisa mempelajarinya sesegera mungkin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.